Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Di warahmatullah. video sebelumnya Ustadz pernah nerangkan bahwasannya orang yang mendatangi dukun dan mempercayainya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pertanyaan saya Ustadz, apakah mendatangi dukun bayi atau dukun pijat itu termasuk tidak diterima sholatnya 40 hari Ustadz? Jazakallah khair. Wa iyaka. Baik, jadi memang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya dan percaya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah dukun beranak atau dukun pijat termasuk dalam kategori dukun tersebut? Maka jawabannya secara umum tidak ya. Jadi yang disebut dukun itu sudah dijelaskan oleh para ulama ciri-cirinya ya. Minimal ada 3 ciri dukun itu. Yang pertama disebutkan ciri-ciri dukun itu al-kuhan alladzi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Yang pertama ciri dukun itu yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi ketika ada orang mengatakan nanti tahun 2025 Indonesia akan terjadi gempa dan banjir, nah itu dukun ya. Meskipun dia digelari seorang kiai, seorang ustadz misalnya, tetapi jika dia mengatakan kejadian yang akan datang, maka dia adalah dukun ya. Atau dia mengatakan nanti bulan depan Anda akan mendapatkan rezeki yang banyak, nah itu pun dukun sama ya. Jadi jangankan mengetahui kejadian 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, hari esok itu kita tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa mata dari nafsu madza taksibu gada, dan tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari ya, apalagi 2 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang ya. Nah, jadi yang pertama ciri dukun itu yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang ya. Kemudian yang kedua yang disebut ciri-ciri dukun itu wa mutala'at ilmil ghaibi, yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada Anda, hati-hati Pak, di rumah Bapak itu ada 10 makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa. Hati-hati, itu adalah dukun ya. Sedangkan perkara yang gaib itu diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoinya. Jadi rasul saja hanya sebagian yang Allah perlihatkan ya. Kemudian yang ketiga ciri-ciri dukun itu wa yad'i ma'rifatal asrari, yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui rahasia-rahasia orang ya. Jadi kalau ada orang yang justru dia itu mengetahui rahasia kita, itu bukan suatu kelebihan, bukan orang hebat, itu justru dukun ya. Jadi kami ulang ciri dukun itu, yang pertama yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, hari esok. Nah, jika ada orang mengaku demikian, itu dukun. Kemudian yang kedua ciri dukun itu orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, makhluk-makhluk yang gaib dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengaku bisa mengetahui rahasia-rahasia Anda, itu dukun ya. Meskipun orang tersebut gelarnya kiai, ajengan, haji misalnya, tetapi dia masuk ke dalam 3 tanda tadi, maka itu yang dinamakan dukun. Jadi sekarang itu memang terbalik ya. Ketika ada orang bisa mengetahui perkara yang gaib, bisa mengetahui rahasia, bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, itu disebutnya adalah ahli hikmat, ajengan, kiai besar. Padahal justru itu yang disebut dukun ya.
Adapun dukun beranak atau dukun bayi, kemudian dukun pijat, itu mungkin hanya istilah saja ya. Kalau di tempat kami dukun beranak itu ya bukan dukun tapi paraji atau maberang ya, tidak disebut dukun beranak. Kalau orang yang suka mijat ya disebut ya tukang pijat, bukan dukun pijat. Jadi mungkin itu hanya istilah saja. Kecuali memang kalau dukun beranak tersebut atau maberang atau paraji tersebut mempunyai ciri-ciri yang tadi kami sebutkan. Dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia mengaku bisa mengetahui kejadian yang akan datang, mengaku bisa mengetahui rahasia-rahasia. Tapi memang ada sebagian dukun bayi atau dukun beranak atau maberang atau paraji, itu memang kadang-kadang mereka itu suka melakukan ritual-ritual aneh juga ya. Misalnya ketika bayi baru lahir itu dikasih darah, kemudian darahnya ditempelkan di jidat. Jadi darah itu tidak boleh ditempel-tempel di jidat atau di tempat lain, tidak ya, karena darah itu kan haram ya. Darah itu hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi salah satu yang diharamkan itu darah, dan tidak pantas darah itu ditempel-tempel di jidat, katanya untuk perlindungan melakukan ritual-ritual aneh. Itu pun ada pembahasan khusus sebenarnya mengenai keanehan-keanehan dukun beranak atau paraji ini, ada pembahasan khusus. Nah, mungkin seperti itu mengenai dukun beranak dan dukun pijat ya. Jadi secara umum mereka tidak termasuk dalam kategori dukunnya, tapi itu hanya istilah saja jika memang mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang kami sebutkan tadi.